Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatin Nanisfi, NIM E1A020058 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul fotosintesis untuk memenuhi tugas pada mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Liwa Ilhamdi. Dapat SK dan KD. Standar kompetensi atau SK memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan. KD atau kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fotosintesis. Sini foto berarti cahaya, sedangkan sintesis yang berarti menggabungkan. Jadi, fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik atau CO2 dan H2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis ini terdiri atas dua fase, yaitu fase yang pertama yang berlangsung pada gerhana dan menghasilkan ATP dan NADPH2, serta fase yang kedua yaitu yang berlangsung pada stroma dan menghasilkan karbohidrat. Molekul air tidak dipecah dalam fotosintesis primitif, dan setelah evolusi molekul air dipecahkan melalui dua fotosistem sehingga O2 dilepaskan ke atmosfer. Fotosintesis berkembang menjadi lebih kompleks secara biokimia sampai terjadi pemisahan antara respirasi dan fotosintesis beserta regulasinya. Evolusi tipe-tipe fotosintesis seperti C4 dan CAM merupakan akibat menurunnya rasio CO2 atau O2 dan radiasi yang intensif pada atmosfer. Selanjutnya, sini masa depan manusia sedikit banyak ditentukan oleh produksi bahan makanan, bahan bakar, dan serat melalui proses fotosintesis. Proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik atau CO2 dan H2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari disebut fotosintesis dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut. Baiklah, sini terdapat reaksi kimianya. 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Berdasarkan reaksi fotosintesis tersebut, CO2 dan H2O merupakan substrat dalam reaksi fotosintesis, dan dengan bantuan cahaya matahari dan pigmen fotosintesis berupa klorofil dan pigmen-pigmen lainnya akan menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen. Cahaya matahari meliputi semua warna dari spektrum, tampak dari merah hingga ungu, tetapi tidak semua panjang gelombang dari spektrum tampak diserap atau diabsorpsi oleh pigmen fotosintesis. Atom O pada karbohidrat berasal dari CO2 dan atom H pada karbohidrat berasal dari H2O. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia oleh pigmen fotosintesis yang terdapat pada membran interna atau tilakoid. Pigmen fotosintesis yang utama ialah klorofil dan karotenoid. Klorofil A dan B menunjukkan absorpsi yang sangat kuat untuk panjang gelombang biru dan ungu. Jingga dan merah atau lembayung dan menunjukkan absorpsi yang sangat kurang untuk panjang gelombang hijau dan kuning hijau 500 sampai 600 nanometer. Selanjutnya, fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri atas dua fase. Fase yang pertama yaitu reaksi fotokimia, reaksi fotolisis, reaksi Hill, reaksi fotosporilasi, dan reaksi terang. Reaksi ini berlangsung di gerhana dan membutuhkan cahaya. Energi matahari ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia, yaitu ATP dan senyawa pereduksi, yaitu NADPH.
Selanjutnya, fase yang kedua yaitu reaksi termokimia. Reaksi fiksasi atau reduksi CO2, reaksi gelap. Reaksi ini berlangsung di stroma dan seringkali disebut reaksi gelap karena reaksi ini dapat berlangsung tanpa adanya cahaya, walaupun tidak harus berlangsung dalam keadaan gelap. Hal ini disebabkan karena enzim-enzim stroma chloroplast tidak membutuhkan cahaya untuk aktivitasnya, tetapi membutuhkan ATP dan NADPH2. Selanjutnya, tumbuhan tingkat tinggi yang ada di bumi terdiri dari 5% tumbuhan C4, 85% tumbuhan C3, dan 10% pada tumbuhan CAM. Fotosintesis C4 pertama kali ditemukan pada rumput-rumputan 24-35 tahun yang lalu dan pada tumbuhan dikotil 15-21 juta tahun yang lalu, dan konsentrasi CO2 di udara yang menurun sangat berpengaruh terhadap evolusi tumbuhan C4. Penurunan konsentrasi CO2 di udara disebabkan oleh aktivitas fotosintesis dan perubahan tektonik yang diikuti oleh perubahan geokimia. Beberapa hal penting dalam proses pengikatan CO2 pada tumbuhan C4 dibandingkan dengan tumbuhan C3. Yang pertama, membutuhkan lebih banyak ATP. Yang kedua, sintesis glukosa berlangsung lebih luas per satuan luas daun. Yang ketiga, berlangsung lebih efisien dalam keadaan intensitas cahaya yang tinggi. Yang keempat, afinitas enzim fosfenofilat karboksilase yang besar terhadap CO2. Yang kelima, proses fotosintesis dapat berlangsung dengan cukup baik pada saat konsentrasi CO2 yang sangat sedikit di udara. Yang terakhir, tidak terjadi atau sedikit sekali terjadi fotospirasi atau pernafasan dalam keadaan terang di kloroplas. Jadi kesimpulannya adalah evolusi fotosintesis dimulai dengan tidak dipecahnya molekul air dan tanpa pelepasan oksigen sampai dengan terjadinya pemisahan antara fotosintesis dan respirasi. Evolusi tipe-tipe fotosintesis seperti C4 dan CAM merupakan respons terhadap menurunnya rasio CO2 dan O2 dan kondisi atmosfer dengan radiasi yang intensif. Tumbuhan C4 berkembang dari tumbuhan C3 melalui evolusi konvergen yang dipengaruhi oleh rendahnya konsentrasi CO2 di atmosfer, latituda, altituda, temperatur, dan kadar garam. Konsentrasi CO2 di atmosfer yang meningkat akhir-akhir ini menguntungkan tumbuhan C3. Yang terakhir, fiksasi CO2 pada beberapa tumbuhan CAM dapat berubah menjadi tumbuhan C3 setelah hujan atau temperatur lingkungan yang tinggi pada malam hari. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat 10 soal. Soal yang pertama, manakah yang tidak mempengaruhi fotosintesis? Yang A, O2, B, CO2, C, sinar matahari, D, klorofil. Tentu saja jawabannya A, yaitu O2. Oksigen tidak mempengaruhi proses fotosintesis. Kenaikan kadar oksigen dapat menghambat fotosintesis karena oksigen merupakan komponen untuk respirasi. Soal yang kedua, reaksi siklus Calvin pada fotosintesis berlangsung pada A. grana, B. stroma, C. klorofil, D. lapisan tilakoid. Jawabannya yaitu B. stroma. Pembahasannya, stroma merupakan istilah yang mengacu pada sebuah cairan yang telah memenuhi ruangan di dalam kloroplas serta mengelilingi tilakoid dan grana. Selanjutnya, soal yang ketiga, untuk mengekstrak klorofil diperlukan bantuan A. reagen, B. lugol, C. alkohol, D. air panas. Jawabannya yaitu C. alkohol. Pembahasannya,
Klorofil atau zat hijau daun terdapat di dalam kloroplas. Kloroplas ini di dalam organ terdapat pada jaringan tiang atau palisade dan gungan karang atau spons. Klorofil dapat diekstrak dengan alkohol karena klorofil larut di dalam alkohol. Next, soal yang keempat. Peristiwa awal dari fotosintesis adalah A. Fotolisis air, B. Terlepasnya O2, C. Fotoeksitasi dari klorofil dan terlepasnya elektron, yang D. Terbentuknya glukosa. Jawabannya yaitu C. Fotoeksitasi dari klorofil dan terlepasnya elektron. Pembahasannya, peristiwa awal dari fotosintesis adalah pemecahan molekul air menjadi oksigen yang terjadi di gerhana pada tahap reaksi terang. Selanjutnya, soal yang kelima, fiksasi CO2 disebut reaksi gelap karena A. Tidak dapat terjadi pada siang hari, B. Berlangsung terutama pada malam hari, C. Tidak dapat terjadi pada siang hari, D. Tidak memerlukan energi cahaya matahari. Jawabannya yaitu D. Tidak memerlukan energi cahaya matahari. Pembahasannya yaitu reaksi gelap merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi gelap terjadi pada bagian kloroplas yang disebut stroma. Bahan reaksi gelap adalah ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang dan CO2 yang berasal dari udara bebas. Selanjutnya, soal yang keenam, fosforilasi alelah proses di mana A. CO2 dan O2 bersenyawa, B. Terbentuk fosfogliserdehid, C. Terbentuknya asam aspartik, D. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Jawabannya yaitu D. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Pembahasannya, fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain. Fosforilasi dapat meningkatkan efisiensi katalitik enzim, mengubahnya menjadi bentuk aktifnya dalam satu protein, sementara fosforilasi enzim yang lain akan mengubahnya menjadi bentuk inaktif yang secara intrinsik tidak efisien. Selanjutnya, soal yang ketujuh, fotolisis air pada reaksi cahaya waktu fotosintesis menghasilkan A. Hanya ATP, B. O2 dan NADPH2, C. ATP dan NADPH2, D. O2, NADPH2, dan ATP. Jawabannya yaitu D. O2, NADPH2, dan ATP. Pembahasannya, pada proses fotosintesis terjadi pemecahan molekul air yang membebaskan oksigen dan ion hidrogen. Lanjutkan hidrogen tersebut akan diikat oleh NADP membentuk NADPH dalam proses fotosintesis pada tahap reaksi terang melalui fosforilasi non-siklik. Selanjutnya, soal yang ke-8. Fungsi utama dari pigmen fotosintesis adalah A. Menyerap air, B. Menyerap cahaya dan merubahnya menjadi energi kimia, C. Membuat kadar O2, D. Mengubah aldehid. Jawabannya yaitu B. Menyerap cahaya dan merubahnya menjadi energi kimia. Pembahasannya, klorofil dan fotosintesis adalah sesuatu yang sangat berhubungan karena klorofil sangat penting untuk fotosintesis yang memungkinkan tanaman untuk menyerap energi dari cahaya.
Molekul klorofil secara khusus diatur di dalam dan di sekitar fotosistem yang tertanam dalam membran tilakoid kloroplas. Selanjutnya, soal yang ke-9 yaitu saat fotosintesis O2 yang terbentuk berasal dari A. H2O, B. CO2, C. klorofil, D. air dan CO2. Jawabannya yaitu A. H2O. Pembahasannya, oksigen yang dihasilkan pada fotosintesis berasal dari fotolisis H2O menjadi 2E plus 1/2 atau setengah O2 plus 2H plus. Soal yang terakhir yaitu nomor 10. Tes amilum untuk menguji hasil fotosintesis dilakukan terhadap daun tumbuhan hijau sebab yang A. Daun merupakan organ yang paling banyak mengandung klorofil. B. Fotosintesis hanya terjadi pada daun. C. Pada daun terdapat stomata. D. Bahan baku sudah tersedia pada daun. Jawabannya yaitu A. Daun merupakan organ yang paling banyak mengandung klorofil. Pembahasannya, hanya tumbuhan hijau saja yang dapat melakukan fotosintesis karena klorofil atau zat hijau daun memiliki fungsi untuk menyerap energi dari cahaya matahari untuk membantu reaksi kimia fotosintesis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.